Yo, halo semuanya, balik lagi dengan gue Sani di YouTube channelnya ngebangunrumah.com. Dan kali ini kita lagi ada di segmen Bang Bewok, itu apa sih? Udah lama banget kita gak masuk konten ini. Dan kali ini gue gak akan ngejelasin keramik, gak akan ngejelasin hambalan, tapi gue akan ngejelasin soal alat-alat tes yang kami punya di ngebangunrumah.com untuk tes setiap fungsional yang biasa kita lakukan. Simpelnya, tes-tes fungsional ini sangat perlu dilakukan untuk mengukur apakah bangunan rumah ini sudah sangat presisi, sudah sangat baik, dan bisa dibilang kita meminimalisir setiap komplainan dengan cara melakukan tes fungsional. Seperti itu. Nah, tes fungsionalnya ada apa aja sih? Tes fungsionalnya sebenarnya ada banyak, tapi hanya 3 ini aja yang bisa kita pajang di sini, yaitu ada self leveling, terus ada moisture meter, sama ada socket tester. Nah, sisanya ada apa aja? Yuk simak videonya sampai akhir. Ini adalah self leveling, atau biasa orang bilang seperti laser leveling. Kenapa? Karena memang fungsinya dari si laser leveling ini adalah dengan dia mengeluarkan laser sehingga kita bisa tahu nih bahwa setiap sikuannya itu lurus atau tidak. Biasanya untuk laser leveling ini digunakan untuk mengukur sikuan tembok atau lantai, atau biasanya pemasangan keramik di dinding atau apapun biar presisi. Seperti itu. Sebenarnya tugasnya cukup simpel karena dia itu mengukur dengan menggunakan laser. Yang kedua adalah moisture meter. Kenapa disebut moisture meter? Ya seperti namanya, pengukur kelembapan. Jadi si moisture meter ini gunanya adalah untuk mengukur kelembapan pada beton. Seperti itu. Caranya gimana? Ini dia caranya. Itu dia cara menggunakan dari moisture meter. Dan fungsinya seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa ya untuk moisture meter ini hanya digunakan untuk mengukur kelembapan pada beton atau dinding. Jadi kita bisa tahu nih apakah di dinding ini punya kebocoran atau dinding ini punya penyebab lain, makanya dia lembab gitu. Jika dia menunjukkan warna merah berarti ada kelembapan di situ dan itu harus cepat-cepat diperbaiki. Kalau misalnya menunjukkan warna hijau atau tidak menunjukkan warna sama sekali, berarti itu masih dalam batas aman. Seperti itu. Yang ketiga itu adalah socket tester. Socket tester ini seperti namanya, dia berguna untuk misalnya kita habis masang stop kontak, lalu kita nggak tahu nih ini bekerja atau enggak. Biasanya tanpa socket tester ini, kita mengukur berhasil atau tidaknya kita memasang stop kontak adalah dengan mengecas handphone. Tapi dengan adanya socket tester ini, kita akan jauh lebih mengetahui mulai dari voltase yang dikeluarkan dari si soket tersebut dan lain sebagainya. Jadi ini sangat berguna kalau misalnya kalian adalah bekerja di suatu kontraktor. Recommended. Dan ini adalah yang keempat. Yang keempat ini adalah untuk digunakan untuk tes pompa. Nah, jadi sistemnya ini adalah ini, selang ini akan dimasukkan ke sini. Ini. Lalu yang ini dimasukkan ke keran atau pipa. Jadi, fungsinya ini buat apa sih? Fungsinya ini adalah untuk kita mengukur debit air. Jadi, fungsinya setelah kita disambungkan
si pipanya ini, selangnya ini, nanti akan ditunjukkan dari sini seberapa cepat airnya terpompa. Nah, otomatis airnya akan keluar. Dan setelah keluar, maka kita hanya tinggal mengukur dari stopwatch berapa lama air itu mengalir lagi. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Oke, itu dia 3 barang yang bisa kita bawa ke dalam ruangan. Nah, untuk barang selanjutnya, kita nggak bisa di dalam ruangan. Kita harus ke luar ruangan. Oke, let's go. Dan ini adalah yang terakhir. Ini adalah barang kelima. Sebenarnya ini buat alat cuci steam biasa, tapi kita pergunakan ini untuk tes apakah ada kebocoran di kanopi atau di atap yang biasanya memang rawan untuk kebocoran. Nah, ini jadi salah satu alat tes kita. Sebenarnya banyak banget nih cara untuk menggunakan tes ini, karena memang ya tes ini cukup rumit ya pemasangannya gitu kan. Nah, kita langsung coba aja untuk si alat cuci steam ini. Dan ya sebenarnya tinggal mencet ini aja sih. Dan tembak. Yap. Gitu cara makainya. Nah, setelah ada air di sini, biasanya kita menunggu di bawah apakah ada kebocoran atau tidak dari si kanopi ini. Gitu. Nah, itu dia alat-alat tes yang kita gunakan di ngebangunrumah.com. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi untuk bikin konten edukasi buat kalian semua. Nah, gue Sandi Paradisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, one stop living solution. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.